wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Pak dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Firnan Bares, NIM 1803030028, kelas A, jurusan Sosiologi semester 6. Saya akan mereview tugas Sosiologi Politik buku ketiga yang berjudulkan Feminisme di Wilayah Nordik, Neoliberalisme, Nasionalisme dan kritik dekolonial. Baik, yang pertama di bab pertama ini. Bab pertama yang tentang kontekstualisasi feminisme di Nordik di wilayah neoliberalisme, nasionalisme dan kritik dekolonial. Pertama, kami adalah masyarakat satu-satunya masyarakat pribumi. Pertama, kami adalah masyarakat satu-satunya masyarakat pribumi yang diakui di Eropa, dan mereka tinggal di Norwegia, Swedia, Finlandia, di semenanjung Rusia. Amara Kemal menemukan inspirasi untuk film tersebut untuk ingatannya tentang stories dan neneknya. Film ini mengikuti karakter Eli Marja yang kemudian menyebut dirinya sebagai Kristina saat dia menavigasi ahli asimilasi Swedia pendidikan publik tinggi rasis yang menempatkan mereka sebagai rior. Selain itu, Eli atau Marja harus berurusan dengan keluarganya, dan kami harapkan masyarakat tentang perilaku. Dengan kata lain, film ini mempertanyakan hubungan hak adat sebagai hak asasi manusia atas pendidikan bagi anak-anak, terutama Sami di satu sisi dan sisi yang lain. NOS dan Dewan Menteri Nordik atau NKK untuk mengatur serangkaian lokakarya oleh Pauline Stoll, Sufi Kesjendana Munari, Beatrix Salsa, membentuk berbagai kelompok peserta yang didorong untuk mengidentifikasi dan membahas kesamaan dan kekhususan gerakan feminis, gerakan bereaksi terhadap krisis global seperti krisis ekonomi dan dalam dekade terakhir, dengan akarnya pada kapitalisme neoliberal dan politik penghematan sebagai hasil karya awal. Lanskap politik gender Nordik telah berubah secara drastis dari tahun 1930-an. Dari film ini, kami blok pelembagaan bagian-bagian dari gerakan feminisme dan perempuan, gerakan-gerakan di negara Nordik telah menjadi sentral. Pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, resiko fakta, dan apa bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Nasionalisme yang mengikat adalah fenomena Nordik yang khusus kami mengakui perlawanan terhadap feminisme di wilayah Nordik saat ini. Baik, yang kedua, bab kedua, kooptasi dan feminisme di Nordik, kawasan negara kesejahteraan ramah gender. Kolaborasi historis antar negara dan gerakan sosial adalah masalah di wilayah Nordik yang telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Ketegangan antara kooptasi keadilan sosial yang telah menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migrasi di Swedia, dan ada perdebatan tentang pelembagaan di gerakan perempuan di wilayah Nordik. Kooptasi dapat menangkap ambiguitis para sarjana aktivis feminis, dapat mengekspresikan secara bersamaan, menyajikan pendekatan dua dimensi untuk studi kooptasi yang didefinisikan sebagai politik inklusi dan eksklusi yang kontroversial. Feminisme adalah komunitas yang memiliki ide dan proyek politik, dan demikian itu adalah penanda mengembangkan titik temu dan hubungan kekuasaan.
kedua studi tersebut sebagai metafora yang lemah dalam kapasitas saya berpikir atau berpendapat bahwa Nordik kecuali nasionalisme memiliki dua elemen. Yang pertama berkaitan dengan mitos bangsa tentang demokratisasi dan egalitarisme di wilayah Nordik yang membuat kesejahteraan berasal di seluruh wilayah Nordik, menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesejahteraan berasal dari tradisi panjang perjuangan. Yang kedua, titik temu dan hubungan yang tidak setara di antara para feminis yang didefinisikan sendiri dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana politik inklusi dan eksklusi menjadi kontroversial, termasuk siapa dan apa yang membuat politik ini kontroversial, kapan dan di mana. Pada saat yang sama, pernyataan politik normatif tentang mengapa itu apa, di mana, bagaimana, dan kapan, inklusi dan eksklusi dalam feminisme politik menjadi kontroversial dalam kasus tertentu yang sangat krusial. Yang ketiga, Nordik dan saat ini deskripsi masyarakat Nordik sebagai ramah wanita atau ramah gender terlihat kuat dalam metafora, tetapi lemah dalam kapasitas analitis. Tetapi mereka masih digunakan secara luas. Menurut Cantola dan Verlo 2009, mereka menganggap sebuah bentuk kesuksesan feminim di mana sebagai hasil perjuangan feminis agenda untuk kesetaraan gender telah dimasukkan dalam sosial demokrasi, mengislami model Nordik yang kesejahteraannya karakteristik dari apa yang baik. Yang ketiga, yang ketiga, gender kewarganegaraan dan interseksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Di bab ini mengatakan tentang budaya dan ideologi daerah telah mempengaruhi etnonasionalisme dan aktivisme warga negara. Pengaruh utama bertahap partai populis sayap kanan RWP di wilayah Nordik membuatnya mendesak untuk mempelajari dampak neonasionalisme masa depan politik gender negara-negara kesejahteraan Nordik dengan mempertimbangkan perbedaan politik dalam kesejahteraan lintas negara dan politik migrasi. Bagaimana mengklaim tentang gender dan masalah keluarga tertanam dalam hak dukungan partai sayap untuk bentuk eksklusif nasionalisme kesejahteraan. Bagaimana wacana partai-partai sayap kanan tentang gender, hak-hak perempuan dan negara kesejahteraan mempengaruhi aktivisme warga melawan eksklusiari nasionalisme. Bagian teoritis meninjau kembali pendekatan feminis untuk membingkai ulang hubungan antara gender, neonasionalisme dan populisme sayap kanan, merefleksikan dalam pengertian eksklusif dari nasional kesejahteraan di dalam konteks Nordik tertentu. Teori feminis telah berkontribusi dalam membingkai ulang hubungan antar gender dan kebangsaan atau nasionalisme dalam perekonomian global dengan menitik beratkan pada pentingnya gender dan keluarga dalam proyek nasional dan perempuan badan dalam perjuangan nasionalis. Penelitian tentang neonasionalisme atau nativisme dan populisme sayap kanan di seluruh Eropa telah menginspirasi perdebatan feminis baru tentang membingkai ulang hubungan antara gender, nasionalisme, rasisme, dan neoliberalisme. Kantola bagian ini pertama mengulas kembali peran penting Mira Yuval Davi yang berkontribusi terhadap nasionalisme gender. Di bab yang ketiga, baik jawab masih ada lanjutannya. Kemudian menyajikan perpotongan terkini dan kontribusi femonasionalis terhadap popularisme
populisme sayap kanan, gender, dan neonasionalisme di Eropa kontemporer. Yuval Davis dan Antias menyarankan agar perempuan berpartisipasi dalam proses etnis dan nasional, yaitu sebagai reproduksi biologis, sebagai reproduksi dari batas-batas simbolik identitas etnis dan nasional, sebagai reproduksi ideologis kolektivitas ikatan, sebagai penanda simbolis perbedaan suku bangsa, dan sebagai peserta dalam pembangunan bangsa, ekonomi, politik, dan militer perjuangan. Yuval Davis memahami nasionalisme sebagai politik melting yang berkaitan dengan pembangunan batas kepemilikan dari kolektivitas yang digambarkan dan yang mencakup beberapa orang dan mengecualikan beberapa orang. Dia mengusulkan bahwa perspektif analitis internasionalis adalah penting untuk analisis empiris dari proyek kepemilikan dan politik yang termasuk. Argumen utamanya adalah proyek politik yang berbeda dari yang memiliki efek yang berbeda pada anggota yang berbeda dari kelompok yang berlokasi berbeda atau memiliki identifikasi dan normatif yang berbeda sistem nilai. Baik, yang ketujuh, yang keempat. Keempat, mengubah politik feminis di negara strategis. Gerakan feminis Finlandia berisiko terkooptasi oleh negara wacana dan praktik. Konteks politik tahun 2010-an juga didukung konservatisme dan nasionalisme yang terlihat misalnya dalam perlawanan terhadap kebijakan kesetaraan gender dan kebijakan migrasi yang diperketat. Salah satu tanda yang lebih mencolok dari penarikan negara dari kesejahteraan gender adalah mengesampingkan kesetaraan gender yang bertujuan dari populasi kanan konservatif. Perdana Menteri Juha Sylvia yang memprogramnya hanya berisi satu kalimat tentang kesejahteraan gender. Finlandia juga sebuah negara kesetaraan gender. Ini terlalu singkat dipermudah. Pernyataan tersebut mencerminkan asumsi di Finlandia bahwa kesejahteraan gender telah tercapai. Dengan mengadopsi tata kelola strategis semacam ini di tahun 2010-an yang dimiliki negara kesejahteraan, Finlandia yang bergerak ke arah menjadi negara strategis di mana ekonomi keharusan mengesampingkan masalah politik lainnya. Baik, yang ke-8, slide yang ke-8. Bab yang kelima, Denmark, kebijakan migrasi yang menekan dan kerangka pengecualian kesejahteraan gender. Mengambil dari negara Denmark contohnya sebagai kasus, saya menganalisis bahwa bagaimana dan mengapa dinasionalisasi dan politik rasial kesetaraan gender mendefinisikan perempuan muslim atau migran sebagai defisit yang membutuhkan reformasi melalui intervensi negara. Saya fokus pada 4 aspek politiknya, yaitu lintasan sejarahnya, bagaimana itu memfasilitasi asimilasi dengan gambar migran yang berdasarkan gender yang mendekati di negara Denmark, kontradiksi keheningan dan standar ganda yang ada dalam gender. Yang keempat, tanggapan dari beberapa organisasi wanita minoritas. Bab ini menambahkan 2 bidang studi yang muncul dalam feminis Nordik beasiswa, yaitu kritik tentang bagaimana partai neoliberal dan etnonasionalis masing-masing dengan cara masing-masing memanfaatkan indom kesejahteraan gender dan efek rasialisasi ini. Sarjana berpendapat bahwa kebijakan resmi integrasi menyembunyikan asimetri kekuasaan percobaan antara bagian Denmark dan kelompok migran, karena kelompok migran semakin dibutuhkan berasimilasi dengan cara hidup di Denmark dan dengan demikian meninggalkan kekhasan mereka.
ayat 9. Governmentally neoliberalisme dari welfare state dan nasionalis dan rasisme. Konseptualisasi tata kelola perempuan muslim atau migran sebagai pekerja, warga negara, dan ibu. Saya memanfaatkan studi pemerintahan dan tambahan ini dengan menjadikan wawasan dari feminis pasca kolonial, ras kritis, dan sarjana queer dalam memahami peran gender dan mendefinisikan kembali Denmark. Feminisme pasca kolonial mengedepankan relasi gender dan tradisional keluarga yang sangat penting untuk proyek nasionalis. Sarjana queer menekankan peran pembangunan bangsa dari keluarga yang sering heteronormatif dan secara metaforis berfungsi sebagai bangsa dalam miniatur secara khusus kulit putih, kelahiran asli heteronormatif. Keluarga kelas menengah dipahami sebagai keluarga yang paling layak atau diistimewakan dalam hak-hak sosial dan didorong untuk berkembang biak. Sebaliknya, keluarga muslim atau migran dilempar sebagai atau mengancam orang lain. Baik, di bab yang terakhir ini, slide yang terakhir, bab 10, slide yang ke-10. Manifesto dan rencana pemerintahan memberikan jenis informasi yang sama. Wawancara dilakukan dengan dua perwakilan minoritas organisasi wanita, Dewan Wanita Antar Budaya, dan Wanita Dunia di Denmark. Mereka dipilih karena keduanya terlibat dalam kebijakan pemerintah dan yang menentang mereka adalah Linosof Desen Tope Present Dominat Expression. Maaf dalam penyebutan kata-kata. Bagian ini didasarkan kebijakan kesetaraan gender dan dukungan pemerintah tata bahasa tentang integrasi. Misogini dianggap masalah muslim dan muslim perempuan sebagai korban belaka, sedangkan laki-laki sebagai penindas. Representasi dominan ini dapat dilacak dari pertengahan 1990-an oleh Harvard Lesson. Perpecahan di pemerintah kiri tengah di 1993 sampai 2001 dan arti penting garis keras di antara kaum sosial demokrat. Baik, sekian review dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada penggalan kata, penyebutan kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.